Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Reni Satika selaku Guru Bidang Studi Kepegawaian. Tak lupa kepada teman-teman yang ada di rumah yang kami cintai dan kami banggakan. Oke, perkenankan saya untuk membuka presentasi ini. Semoga presentasinya juga berjalan dengan lancar. Tak lupa juga puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan ridhonya pada kesempatan kali ini kita masih dapat memberikan materi mengenai evaluasi. Nah, di sini saya bertugas sebagai moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Neselvia. Di sini kami akan membahas mengenai evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian. Tentunya kalian tidak asing lagi dengan kata evaluasi. Evaluasi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, evaluasi itu adalah penilaian. Jadi penilaian proses untuk menemukan nilai layanan informasi atau produk sesuai dengan kebutuhan. Jadi bisa disebut juga evaluasi itu kegiatan sistematika dan perencanaan untuk mengukur, menilai, dan mengklasifikasi pelaksanaan dan keberhasilan program. Biasanya evaluasi ini dilaksanakan oleh para, misalnya kalau di sekolah itu contohnya seperti organisasi intrasekolah ya atau OSIS. Nah, setiap OSIS kan biasanya setelah melakukan kegiatan di akhir itu ada evaluasi. Nah, untuk objek evaluasi itu sendiri biasanya dapat berupa orang, pegawai, karyawan, tenaga kerja, sistem kepegawaian, dan lain sebagainya ya. Kalau di sekolah ya itulah kegiatan OSIS kita bisa jadikan contoh. Oleh karena itu, evaluasi dalam hal ini berkaitan dengan pengelolaan administrasi kepegawaian ya, karena kita membahas tentang kepegawaian. Objek evaluasi adalah pengelolaan administrasi kepegawaian. Oke, next. Kita lanjut. Tujuan evaluasi ini. Tujuan evaluasi tentunya pertama menilai apakah semua program sudah terlaksana sesuai dengan sasaran atau target. Jadi kita tuh membahas tentang program-program tersebut ya di akhir kegiatan biasanya atau di akhir perencanaan suatu program. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi permasalahan pengelolaan administrasi pegawaian. Jadi suatu permasalahan yang ada di suatu perusahaan kita evaluasi di akhir gitu biasanya. Biasanya kalau evaluasi itu diadakan ketika melaksanakan suatu program-program tertentu. Kemudian menentukan pemberian penghargaan dan imbalan yang adil. Yang kedua itu ada fungsi evaluasi. Yang kedua ada fungsi evaluasi. Nah, fungsi evaluasi itu tentunya memberikan informasi yang valid mengenai kinerja pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Memberikan informasi yang valid. Jadi suatu hal yang kita lakukan atau kesalahan yang perlu diperbaiki ke depannya, dengan tujuan evaluasi ini ke depannya akan menjadi lebih baik lagi gitu. Memberikan rekomendasi terhadap suatu kebijakan yang akan diambil. Jadi kayak ada musyawarah gitu, ke depannya akan seperti apa gitu agar program tersebut tidak terulang lagi kesalahannya gitu. Yang terakhir, memberikan jawaban terhadap berbagai kritikan yang muncul karena tersedia bukti dan data dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau evaluasi tentunya pasti ada kritik. Nah, kritik ini tentunya kritik yang membangun. Nah, untuk metode evaluasi akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya ya. Mungkin kalian penasaran siapa aja sih yang akan memberikan materi pada hari ini? Kita panggil saja. Mas Rizal Firmansyah. Saya akan menyampaikan materi metode evaluasi. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan dalam melaksanakan evaluasi pengelolaan administrasi pegawai dalam rangka mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan. Metode-metode tersebut yang pertama adalah metode survei. Metode survei adalah salah satu metode yang mengumpulkan data atau informasi. Yang kedua, metode wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang terjadi dalam wawancara dengan tujuan menggali informasi sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, kuesioner adalah alat riset atau survei yang terdiri atas rangkaian yang tertulis dan bertujuan untuk mendapatkan pendapat dari kelompok orang terpilih. Yang keempat, observasi
adalah suatu tindakan atau proses mengamati seseorang dengan cermat untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci. Kelima, rekam data. Rekam data adalah suatu cara dalam melakukan evaluasi untuk mengetahui suatu kegiatan, permasalahan, atau lainnya berdasarkan data yang tersedia. Selanjutnya, tahap-tahap evaluasi. Ada beberapa tahap, yaitu yang pertama, tahap awal program adalah tahapan sebelum program atau suatu kegiatan dilaksanakan. Yang kedua, tahapan pelaksanaan program yang dilakukan ketika suatu program atau kegiatan sedang dilaksanakan. Yang ketiga, tahap akhir program adalah tahapan yang dilakukan setelah suatu program atau kegiatan selesai dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ajhari. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin proses pelaksanaan evaluasi dan ruang lingkup evaluasi. Yang pertama, proses pelaksanaan evaluasi. Proses pelaksanaan evaluasi diantaranya yaitu menentukan latar belakang, yang kedua menentukan tujuan evaluasi, lalu yang ketiga merumuskan masalah evaluasi, yang keempat menentukan jenis dan data yang dikumpulkan, yang kelima menentukan sampel sesuai dengan tujuan evaluasi, yang keenam menentukan model evaluasi. Ada banyak model evaluasi yang dapat dilakukan. 3 diantaranya yaitu goal oriented evaluation atau model trailer, lalu ada context input process product model atau model Stablebim, lalu goal pre-evaluation. Lalu yang ketujuh adalah menentukan alat evaluasi. Yang kedelapan menentukan personel untuk evaluasi. Yang kesembilan merencanakan anggaran. Yang kesepuluh merencanakan jadwal kegiatan. Yang kesebelas melaksanakan kegiatan. Yang kedua-belas membuat laporan. Selanjutnya yaitu yang kedua, ruang lingkup evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian. Pembahasan tentang ruang lingkup kepegawaian telah disampaikan di buku Kepegawaian Jilid 1 pada kompetisi dasar 1. Pada buku tersebut dijelaskan gambaran tentang berbagai hal atau kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup kepegawaian, mulai dari perencanaan sampai evaluasi yang meliputi hal-hal tenaga kerja, struktur organisasi, regulasi di bidang kepegawaian, sistem administrasi kepegawaian, perencanaan kepegawaian, pengadaan kepegawaian, sumpah atau janji pegawai, pangkat dan jabatan pegawai, karir pegawai, penilaian kinerja pegawai, penggajian dan tunjangan pegawai, penghargaan pegawai, disiplin pegawai, peraturan perkawinan pegawai, pemberhentian pegawai, kesejahteraan pegawai, cuti pegawai, pensiun pegawai, penyimpanan dokumen kepegawaian. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tunindika Petriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pengelolaan administrasi kepegawaian. Menurut KBBI Bahasa Indonesia, yaitu analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, karangan, perbuatan, dan sebagainya. Analisis juga berarti penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dari penelahan bagian. Menurut para ahli, yaitu menurut karangan Peter Salim dan Yoni Salim, pengertian analisis yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa, perbuatan, karangan, dan sebagainya untuk mendapatkan fakta yang tepat, asal-usul, akibat, dan sebagainya. Yang kedua ada penguraian pokok, persoalan atas bagian-bagian, penelahan bagian-bagian tersebut, dan hubungan antar bagian. Yang ketiga yaitu proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis, dugaan, dan sebagainya, sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian pengamatan, percobaan, dan sebagainya. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu proses penyelidikan terhadap peristiwa tertentu untuk mengetahui berbagai fakta yang tepat sehingga dapat diketahui berbagai hal tentang peristiwa tersebut. Analisis terhadap pengelolaan administrasi kepegawaian dapat dilakukan menggunakan satu cara, misalnya menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT ini adalah salah satu teknik untuk mendapatkan hasil penelitian secara akurat dan terperinci.
Analisis SWOT ini adalah analisis kondisi internal ataupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis eksternal mencakup penilaian terhadap faktor kekuatan dan kelemahan. Sementara itu, analisis eksternal yaitu mencakup faktor, peluang, dan ancaman. Adapun yang disebut dengan analisis SWOT menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Philip Porter. Analisis SWOT ini adalah evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang kedua yaitu menurut Freddy Rangkuti. Analisis SWOT ini adalah analisis yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, tetapi secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Yang pertama ada kekuatan. Kekuatan ini adalah keunggulan yang dimiliki oleh suatu organisasi dalam pengelolaan administrasi kepegawaian. Adapun contoh dari kekuatan ini yang pertama ada tersedianya sistem dan standar prosedur kerja dalam pengelolaan administrasi kepegawaian. Yang kedua yaitu tersedianya fasilitas kepegawaian yang memadai. Dan yang ketiga adanya komitmen profesionalitas dan moralitas yang tinggi dari pegawai. Yang keempat ada citra positif organisasi di masyarakat, dan yang kelima yaitu kemampuan keuangan organisasi yang kuat. Yang kedua ada kelemahan. Kelemahan ini adalah suatu keterbatasan atau kekurangan yang dapat menghambat kinerja organisasi. Contohnya ada yang pertama yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai. Yang kedua yaitu sumber daya manusia yang kurang baik, jumlah dari kualitas baik dari jumlah. Yang ketiga yaitu kemampuan manajerial yang rendah. Yang keempat yaitu belum optimalnya kepemimpinan pegawai, dan yang terakhir ada belum dilakukannya analisis jabatan. Yang ketiga ada peluang. Peluang ini adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan organisasi. Adapun contoh peluang yaitu salah satunya yang pertama yaitu perubahan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang cenderung ke arah positif bagi kemajuan pegawai. Dan yang kedua yaitu hubungan dengan para relasi yang harmonis. Yang ketiga yaitu situasi politik yang kondusif. Dan yang keempat yaitu peningkatan kesejahteraan pegawai. Dan yang kelima yaitu banyaknya tawaran peningkatan kepegawaian. Dan yang terakhir ada ancaman. Ancaman ini adalah suatu situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan atau organisasi. Adapun contoh dari ancaman ini yaitu sebagai berikut. Adanya mogok kerja pegawai, dan yang kedua yaitu adanya peraturan baru di bidang kepegawaian seperti peraturan tentang tenaga kerja asing. Yang ketiga yaitu perubahan teknologi yang menyebabkan tenaga kerja ini harus dikurangi. Dan yang keempat yaitu belum pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur. Dan yang terakhir ada pola pikir masyarakat yang semakin kritis. Oke, terima kasih kepada Teh Pina yang telah menyampaikan materi mengenai analisis pengelolaan administrasi pegawaian. Jadi, analisis itu adalah sebuah penyelidikan ya terhadap suatu peristiwa. Bisa itu dalam kepegawaian itu bisa tentang kekurangan, perbuatan, dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita melakukan evaluasi, tentunya kita melakukan analisis terlebih dahulu. Oke, dilanjut saja ke pemateri selanjutnya. Kita panggil saja. Perkenalkan, nama saya Nur Aidah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teknik penyusunan laporan pengelolaan administrasi kepegawaian. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan teknik penyusunan laporan pengelolaan administrasi kepegawaian, yaitu yang pertama, laporan. Secara etimologis, laporan berasal dari bahasa Inggris yaitu report, yang bersumber dari bahasa Latin porter, yang berarti membawa atau mengangkut kembali. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, laporan adalah segala sesuatu yang dilaporkan atau berita. Adapun menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu menurut Profesor Dr. Prajudi Atmosudirjo, laporan adalah setiap tulisan yang berisikan hasil pengolahan data dan informasi. Yang kedua, menurut Karab, laporan adalah salah satu cara komunikasi yang penulisannya dapat menyampaikan informasi kepada orang lain atau organisasi karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Dapat disimpulkan bahwa laporan adalah bentuk penyampaian informasi yang umumnya secara tulis dilakukan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk memberitahukan berbagai hal sesuai dengan fakta dan data dalam suatu bidang untuk tujuan tertentu.
Selanjutnya yaitu tujuan laporan. Adapun tujuan dalam pembuatan laporan, yang pertama memberikan keterangan, yang kedua mengambil keputusan, yang ketiga mengetahui kemajuan, yang keempat mengatasi masalah, yang kelima mengadakan pengawasan, pengendalian dan perbaikan, dan yang terakhir menemukan teknik-teknik baru. Jenis-jenis laporan kepegawaian. Jenis-jenis laporan kepegawaian antara lain yang pertama yaitu berdasarkan cara penyampaiannya, berdasarkan maksud pelaporan, berdasarkan waktu penyampaiannya, berdasarkan sifatnya, berdasarkan bentuk. Oke, terima kasih kepada Teh Nuraida yang telah menyampaikan materi tentang laporan. Nah, jadi dalam evaluasi juga terdapat laporan. Nah, laporan ini menjadi bukti suatu program gitu. Jadi ada orang yang membuat laporan tersebut, ada orang yang sudah ditugaskan gitu. Untuk laporan itu sendiri pengertiannya tadi sudah dijelaskan, yaitu suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban, baik secara lisan maupun secara tertulis. Oke, langsung saja ke pemateri selanjutnya yang akan menjelaskan tentang jenis-jenisnya. Oke, kita panggil saja. Perkenalkan, nama saya Wanda Mata Suryadi. Langsung saja saya ingin menjelaskan poin tentang jenis-jenis laporan kepegawaian. A. Berdasarkan cara penyimpanannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, laporan lisan, laporan tertulis, dan laporan visual. Berdasarkan maksud laporan dibagi menjadi 5, yaitu laporan informatif, laporan rekomendasi, laporan analisis, laporan pertanggungjawaban, laporan kekayaan. Yang ketiga yaitu berdasarkan waktu penyampaiannya dibagi menjadi 2, yaitu laporan rutin, laporan insidental. Berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi 2, yaitu laporan informal, laporan formal. Yang terakhir berdasarkan bentuk. Laporan ini dibedakan menjadi 3, yaitu laporan bentuk surat, laporan bentuk formulir, laporan bentuk karangan atau naskah. Oke, baik, terima kasih kepada Teh Wanda yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi tentang syarat-syarat laporan yang akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Kita panggil saja. Perkenalkan, nama saya Nengku Marwah. Saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat laporan. Adapun syarat-syarat laporan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian yaitu sebagai berikut. Benar dan objektif. Laporan harus dibuat dengan benar dan objektif agar apa yang dilaporkan dapat digunakan untuk dengan informasi di dalamnya mengandung kebenaran. Dia jelas dan cermat dalam membuat laporan. Seringkali disertai berbagai macam data dan informasi yang banyak. C. Tepat sasaran. Kita harus tahu untuk apa dan siapa laporan akan diberikan atau dibaca. D. Lengkap. Laporan yang digunakan untuk pengambilan keputusan harus dibuat selengkap-lengkapnya agar keputusan yang diambil benar-benar tepat berdasarkan informasi yang lengkap. E. Tegas dan konsisten. Laporan dibuat dan disampaikan dengan tegas, artinya antara bagian yang satu dan bagian lainnya tidak berlawanan tetapi harus konsisten. F. Cepat dan tepat. Laporan dibuat secara secepat mungkin agar jika terjadi suatu permasalahan dapat segera melakukan penyelesaian. Laporan juga harus tepat, artinya laporan tersebut harus sampai atau diketahui oleh pihak-pihak yang berhak. Sampai kepada orang yang tidak tepat atau tidak berhak dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadi kebocoran rahasia. Oke, baik, terima kasih kepada Teh Sopa yang telah menyampaikan materi tentang syarat-syarat. Nah, di sini selanjutnya ada langkah-langkah pembuatan laporan ya. Tentunya untuk kalian semua sudah biasa ya membuat laporan, tapi ada pula langkah-langkahnya. Yang pertama tentunya menentukan perihal atau subjek. Jadi kita tuh akan membuat apa gitu laporan tersebut.
Tujuannya itu agar sesuatu yang akan dilaporkan itu terang dan jelas. Kemudian agar laporan juga fokus pada masalah yang akan dilaporkan. Kemudian agar mudah dalam pengumpulan data. Yang kedua, kumpulkan fakta dan data. Jadi fakta apa saja? Jadi fakta ini juga berbagai macam ya. Ada berbagai data primer, bisa meliputi tentang diskusi, wawancara, dan lain-lain. Kemudian berbagai data sekunder atau contohnya itu seperti surat keputusan, kemudian program kerja, notulen rapat, pedoman kerja, seperti itu. Selanjutnya, klasifikasikan fakta dan data. Nah, data yang telah dikumpulkan selanjutnya diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga data tersebut dapat digunakan dengan baik dan sistematis. Kegunaan dari klasifikasi diantaranya menyusun sistematika laporan, kemudian memudahkan dalam penentuan kolerasi antara data yang satu dan data yang lain. Yang selanjutnya ada evaluasi dan analisis. Nah, evaluasi dan analisis ini berhubungan dengan materi yang kita jelaskan. Setelah proses klasifikasi data, evaluasi atau analisis dapat dilakukan terhadap data dan fakta yang ada. Nah, jadi seperti itu ya. Sebelum kita melakukan evaluasi, kita juga harus membuat laporan agar apa yang kita akan perbaiki itu jelas gitu. Yang selanjutnya membuat kerangka laporan. Kerangka laporannya sudah tidak aneh lagi seperti pendahuluan, kemudian batang tubuh laporan, simpulan, saran, lampiran yang seperti itu ya. Nah, mungkin mengenai cara pembuatan laporan seperti itu. Nah, mungkin pada intinya evaluasi itu merupakan proses perbaikan ya. Kalau menurut kita itu proses perbaikan agar suatu perencanaan atau suatu program dapat berjalan dengan lancar dan bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.